apa kabar? Wah, senangnya bisa ketemu lagi nih sama pemirsa. Dan tentunya kita akan ngobrol-ngobrol. Kita akan cari tahu, dapat informasi soal selebriti Indonesia. Bersama saya Dera Sagita cuma di Selebriti. Ups, bukan gosip, tapi asik. Bicara soal selebriti Indonesia ya. Kalau kita bicara soal selebriti nikah dan bercerai itu hal yang biasa kayaknya ya, banyak yang terjadi. Nah ini berimbas juga pada Angel Elga ya. Angel Elga yang kita tahu sendiri ya punya masalah dengan sang mantan Vicky Prasetyo. Padahal sang mantan ini sudah mengajukan permohonan maaf, tapi katanya si Angel malah akan melaporkannya. Kemudian ada lagi Ayu Ningtyas yang merupakan mantan istri dari Bobby ya. Nah ini Bobby Joseph ini ternyata dimintakan oleh Ayu untuk membuat pernyataan tertulis bahwa mereka sudah bercerai. Berbeda sih, berbeda dengan yang kemarin. Cuman ini kan kemarin emang laporan saya yang kemarin, gitu. Tapi berbeda. Gitu. Memang yang laporinnya bareng-bareng kemarin. Gitu. Jadi selesainya fokus dulu yang ini dulu satu-satu. Gitu. Memang sudah ada kan dari pihak mereka itu hubungin saya, manajernya dia. Ada kata-katanya juga sudah kirim ke saya juga, permintaan maafan dari dia terhadap saya dan mau ketemu dengan saya. Tapi saya memang kemarin-kemarin kan belum ada waktu ya, karena saya masih ada mau nyelesain syuting iklan kosmetik, masih syuting juga. Jadi saya belum ada waktu untuk bertemu dengan mereka, tapi sudah ada chat dari mereka juga ke saya, permintaan maaf lah terhadap saya. Ya pastinya kan dengan membuat owner di rumah saya, masuk tanpa izin dan segala macam, ya menurut kalian benar nggak? Kalian bisa jawab. Kemarin pihak sana membantah dan yang masuk ke rumah itu. Ya sekarang gini, mereka punya hak untuk membantah, membela diri. Tapi kenyataannya kalian sudah lihat kan seperti apa, proses hukumnya seperti apa. Itu sudah menjadi jawaban buat saya bahwa kita tuh harus percaya negara kita ini negara hukum dan kita nggak boleh berbicara sembarangan, bertindak sembarangan. Kalau pihak mereka membela diri, selalu membangun opini, kan memang kelihatan. Kenapa dia lakukan ini terhadap saya? Kuncinya kan sudah kelihatan sebenarnya dari awal. Kenapa dia menjebak saya, mendorong saya, memfitnah saya? Yang dia bangun kan opini, seolah-olah saya ini istri begini, begitu, begini, begitu. Itu tujuan awalnya dia. Jadi pada saat sekarang pun, setelah polisi sudah menentukan ini orang bersalah nih, tersangka nih, gitu ya, dia akan terus menciptakan opini. Ya. Setelah saya sudah menjelaskan kronologi bagaimana saya ada di dalam kamar, oke, itu hak siapapun percaya atau tidak itu terserah, karena yang dibangun opini seperti itu. Ya, itu saya nggak bisa berteriak orang harus percaya saya, enggak. Maka dari itu saya menempuh jalur hukum. Karena kalau saya berbicara, pasti kan namanya orang hidup ya, ada yang suka, ada yang nggak suka, itu biasa. Dan saya tidak mau ingin dengan komentar orang lain, karena itu saya masuk ke ranah hukum, biar diselesaikan. Tapi kronologi ini kan karena waktu itu kalian masuk ke kamar saya, menyorot ke rumah saya, itu saya sudah ada di dalam. Tapi kronologi bagaimana dobrak seperti apa, kan tidak disebutkan. Tapi kan ini sudah selesai nih, tahap itu sudah selesai nih. Akhirnya mereka ketahuan nih, ngejebak saya salah. Nah, saya minta tolong. Gitu loh. Yang perlu kita ambil di sini adalah, bagi masyarakat juga luas, bagi masyarakat banyak, awam, di dalam kita menuntut hak, itu boleh-boleh saja. Tetapi jangan melakukan dengan cara melawan hukum. Nah, ini pelajaran yang kita ambil dari peristiwa. Aku lihat Bobby punya statement yang anak tiga-tiganya dia, ya anak tiga-tiganya dia, tapi kenyataannya anak di saya. Saya nggak bergeming sama sekali karena saya pikir itu akan ditonton anak-anak di kemudian hari dan
Yang penting anak-anak tahu anak-anak hidup sama saya, itu pertama, tapi saya diam, ya kan. Yang kedua, yang ini yang bikin saya jadi akhirnya angkat bicara. Dia itu anak 3 ulang tahun, teman-teman ngirimin video di blog. Teman-teman ngirimin video di blog, sampai anak yang kedua yang udah bilang bisa bicara ini. Mama, papa kok nggak ngucapin? Kita telepon di reject dan nggak lama di blog, tapi di Instagramnya dia happy birthday dan lain-lain. Pencitraannya kayak udah cukup. Nah terus kemarin aku baru lihat lagi di salah satu media online juga, katanya dia pinjam uang untuk anakku sakit. Untuk anakku sakit, tapi anakku puji Tuhan masih sehat-sehat aja, Tuhan masih sayangnya. Ya kalau menurut aku. Dan ketiga, dia di mana-mana. Aku sih sudah merasa saat itu udah bercerai. Cuma just let you know, memang sampai detik ini aku nggak pernah terima selembar kertas hitam di atas putih pun kalau kita bercerai, dan itu yang pernah aku minta. Itu cuma dijanjikan, sampai detik ini belum aku terima. Jadi klarifikasi aku itu aja. Tapi kalau untuk urusan dia dengan yang baru, saya doain aja semoga bahagia gitu ya kan. Tapi untuk urusan anak-anak, tolong jangan gini, perceraian kita itu udah ngasih dampak yang nggak apa sih, akan ada dampak anak-anak. Itu bukan cuma salah Bobby, mungkin salah saya juga sebagai istri, banyak kurangnya ya. Tapi ya tolong aja, kayak masalah hutang gitu ya kan, orang jadi nagihnya ke saya gitu. Terus yang masalah, ya itu yang mau diluruskan. Kalau misal saya mau membesar-besarkan, kalian bisa menilai sendiri. Kita menikah Kristen, di Kristen itu apa yang bersatu Tuhan tidak bisa dipisahkan manusia, ya kan? Kita menikah Kristen, tapi apa yang saya ajukan sampai detik ini nih, hitam di atas putih aja, pakai kertas nggak apa-apa, pakai kertas, pakai pulpen. Kalau kami bercerai, sampai saat ini belum saya terima. Dan kalau bicara untuk nafkah, saya pun juga tidak meminta sih. Hubungannya aku lebih dekat sama mertuaku kan, jadi anak pertama memang betul anak pertama di mertuaku, karena semenjak menikah pun anak yang pertama sudah dirawat oleh mertua. Kita sibuk kerja kan berdua. Nah pada saat cerai, kenapa nggak aku ambil? Karena aku nggak mau terlalu ada masalah transisi yang drastis gitu. Ya kan pasti kan ada perbedaan tuh dari omanya ke mamanya gitu, masih deket banget. Tapi tidak ada tidak ada komunikasi lah. Bobby tidak pernah sekalipun mencoba berkomunikasi dengan anak-anaknya selama ini. Gitu aja. Padahal dia tahu anak-anaknya semua yang di mamanya Bobby pun saya kasih handphone kok. Satu orang anak-anak handphonenya masing-masing ada semua. Jadi kalau misalnya alasannya tidak bisa menghubungi tidak benar menghubungi anak-anak karena tidak apalah itu, anak-anak punya handphone masing-masing, udah bisa menggunakannya juga. Gitu. Jadi sebenarnya sekali lagi aku nggak benar-benar, mungkin itu tuntutan profesi dia perlu nama yang baik atau segala macam. Aku selama ini nggak pernah bergeming, tapi benar-benar yang bikin aku kecewa tuh sampai ada orang yang nagih ke aku. Kedua, anakku nangis nih, Al nih, kenapa di blok? Nah kalau oke lah, kalau nangis emang lo udah nggak bilang kabar sama anak lo, ya udah. Tapi yang penting kan jangan salahin anak lo, kalau gede udah nggak inget lo gitu. Tapi yang bikin ibu ya sakit ya, itu ada kok di Instagram saya yang saya marah-marah itu. Dia bilang, ya pokoknya masalah itu aja, ulang tahun yang dia akhirnya di blog, tapi di Instagramnya nulis. Dan itu dia, jangan ke TV-TV bilang yang kemarin berita ojek online untuk apa? Untuk keluarga ya. Mungkin pada saat saya menikah sama dia, iya. Tapi sampai detik ini saya tidak pernah menerima seperak pun. Itu, dan saya tidak permasalahkan, dan saya masih bersyukur anak-anak masih punya berkat yang luar biasa. Ya memang betul ya, kalau sudah bicara tentang ketidakcocokan ya sudah lah ya. Yang sudah-sudah aja, jangan sampai ya yang tadinya baik jadi nggak baik. Dan tentunya kepastian dan kejelasan itu yang lebih penting. Mudah-mudahan baik tadi ya Angel Elga dengan Vicky Prasetyo ataupun Ayu dan Bobby sama-sama bisa mendapatkan apa yang menjadi haknya. Oke, masih ada lagi cerita dari selebriti Indonesia. Jadi tetap sama saya di Selebriti.